Bab 1056 Keluarga Kimen pertama. Jantung Chen yang berdetak kencang. Jika binatang iblis menderita kesengsaraan guntur, bukankah itu berarti kekuatan binatang iblis itu telah mencapai tingkat Tian Xuan? Chen yang berkata, dalam hal ini, masih adakah yang bisa menghadapi binatang iblis itu? Tingkat Tian Xuan itu bisa diatasi. Sueling berkata dengan tidak setuju. Tetapi tidak ada praktisi tingkat Tian Xuan sekarang, kata Chen Yang. Kalau begitu biarkan monster itu menghancurkan kota. Sueling berkata dengan tidak setuju. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Chen Yang berkata, karena kesengsaraan guntur muncul di sini, itu berarti orang atau monster yang telah mengatasi kesengsaraan ada di dekatnya. Saya ingin menemukan mereka. Jika mereka adalah kultivator, saya tidak perlu mengambil tindakan, tapi jika itu monster, aku akan membunuhnya selagi dia menghadapi kesengsaraan guntur. Sueling tidak berkata apa-apa. Saat ini, Chen Yang sudah mengambil keputusan. Sue Yao, kalian tunggu di sini sampai hujan berhenti sebelum berangkat. Chen Yang memperingatkan, ingat, jangan pergi sampai hujan berhenti. Zhang Xueyao mendengar kata-kata Chen Yang dan menyadari bahwa Chen Yang telah bertanya dengan tergesa-gesa, apakah terjadi sesuatu? Jangan khawatir. Chen Yang dengan lembut menyentuh wajah Zhang Xueyao dengan tangannya, saya hanya ingin keluar untuk melakukan sesuatu. Chen Yang melangkah maju dan berjalan. Zhu Yi mengikuti Chen Yang. Begitu dia berjalan keluar, Chen Yang sudah menghentikan Zhu Yi. Jangan ikuti aku, tetap di sini. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Zhu Yi berkata dengan nada yang sangat serius. Chen Yang melirik Zhu Yi, pada titik ini, kamu harus belajar dari King Long, dia sangat patuh. Oh, aku tahu, kata Zhu Yi, mengulurkan tangannya, dan membuka payung, ayo pergi. Zhu Yi berkata dia mengerti, tapi nyatanya Zhu Yi tidak mengambil hati kata-kata Chen Yang sama sekali. Dia tahu bahwa Chen Yang akan melakukan sesuatu yang berbahaya sekarang, dan Zhu Yi tidak bisa meninggalkan Chen Yang. Chen Yang menghela nafas, baiklah, ikuti saja aku. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil payung dari tangan Zhu Yi. Bagaimana Zhu Yi bisa melakukan hal seperti memegang payung? Perguruan tinggi besar itu kosong. Sambaran petir menembus langit. Guntur terus berdering, membuat orang ketakutan. Chen Yang dan Zhu Yi sedang berjalan di dalam kampus, air hujan mengalir dari tepi payung. Tuan muda, guntur ini bukan guntur biasa. Zhu Yi berkata, seharusnya itu adalah guntur langit. Chen Yang berhenti ketika mendengar kata-kata Zhu Yi. Guntur langit. Chen Yang memandang Zhu Yi, bagaimana kamu tahu ini guntur langit? Petik 2. Petir dan guntur ini konstan. Bukan guntur dan kilat seperti biasanya saat hujan. Ini seharusnya menjadi kesengsaraan. Zhu Yi memandang Chen Yang dengan mata gelapnya. Keluarga kami pernah menjadi keluarga pertama di Sekte Qi, dan mengetahui banyak hal, termasuk mengatasi kesengsaraan, memusnahkan iblis, dan orang-orang takdir. He Qian adalah orang takdir. View. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Zhu Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka Zhu Yi mengetahui bahwa He Qian adalah orang yang ditakdirkan. The Destiny Man adalah orang legendaris yang bisa melihat masa hidup seseorang. Begitu orang seperti itu muncul, dunia akan kacau balau. Chen Yang telah memperingatkan He Qian untuk tidak mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan, apapun yang terjadi. Jika tidak, He Qian akan mati. He Qian tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan. Chen Yang adalah satu-satunya orang yang diajak bicara He Qian. Ini juga karena He Qian sangat percaya pada Chen Yang. Bahkan Chen Yang tidak tahu bahwa He Qian adalah orang yang ditakdirkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhu Yi mengetahui bahwa He Qian adalah orang yang ditakdirkan. Bagaimana kamu tahu? Chen Yang tiba-tiba bertanya. Zhu Yi memandang Chen Yang, kamu dapat melihat dengan matamu. Ini adalah warisan keluarga kami.
Setiap orang di keluarga kami memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi. Selama kamu menggunakan mantra sebagai bantuan, kamu akan memiliki kesempatan untuk melihat nasib orang ini. He Qian dapat melihat umur orang, tapi yang kita lihat adalah takdir. Seperti yang diharapkan dari keluarga pertama di Qimen. Chen yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, keluargamu terlalu buruk, tapi ini juga akan membawa bencana fatal bagi keluargamu. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan mengerikan seperti keluargamu? Hanya aku yang tersisa di keluarga kita. Zhu Yi memandang Chen Yang, dan aku juga menyembunyikan identitasku dan memaksakan diriku untuk melupakan. Aku tidak berani mengatakan bahwa dia dari keluarga Guizhou Zhu. Ketika Zhu Yi mengatakan ini, air mata sudah mengalir di matanya. Bahunya mengangkat bahu. Zhu Yi menangis saat ini. Zhu Yi sangat kuat. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus hidup kuat dan tidak pernah menangis. Chen Xiao dulunya adalah pendukungnya. Dengan Chen Xiao, Zhu Yi tidak lagi merasa takut. Dia menghormati Chen Xiao dan akan mati demi Chen Xiao. Tapi itu hanya rasa syukur. Namun setelah Zhu Yi bertemu Chen Yang, dia mengerti apa itu cinta. Chen Yang juga memberinya rasa aman, tapi di saat yang sama, dia juga membuat Zhu Yi mengerti apa itu cinta. Ini adalah perasaan bahwa Anda bisa memberikan semua yang Anda miliki kepada orang lain. Di depan Chen Yang, dia bisa menjadi dirinya sendiri, berkemauan keras, menangis, tertawa. Chen Yang mengulurkan tangan dan memeluk Zhu Yi, membelai rambut Zhu Yi dengan tangan kanannya. Dia merasa kasihan pada Zhu Yi. Zhu Yi harus menanggung semua rasa sakit ini di usia yang begitu muda. Yi, mulai sekarang, kamu tidak perlu takut lagi, aku akan melindungimu. Chen Yang berkata, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anda. Di masa depan, saya akan membantu Anda membalas dendam. Zhu Yi mendengar Chen Yang. Kalimat ini membuatnya menangis semakin keras. Dia melingkarkan lengannya di leher Chen Yang dan menolak untuk melepaskannya. Ledakan. Guntur lagi. Segera setelah itu, sambaran petir menyambar, langsung membelah pohon di kampus menjadi dua bagian. Di saat hujan, Sun Xiao dan Chu Yu memegang payung dan mengumpat. Keduanya terkenal sekarang. Internet penuh dengan video mereka berdua berlarian telanjang. Keduanya kini dijuluki The Stray King Tuosome. Bajingan bernama Chen itulah yang menyakiti kita. Jangan biarkan aku melihat bajingan itu, aku pasti akan mengirimnya ke rumah sakit. Chu Yu mengutuk mulutnya. Aku bersumpah jika aku melihat bajingan ini, aku akan mengirimnya ke rumah sakit. Sun Xiao memarahi, bajingan ini tahu sihir. Pakaianku tiba-tiba terbakar. Bajingan inilah yang melakukannya. Pakaian saya juga terbakar. Hei. Bagaimana hal jahat seperti itu bisa terjadi? Chu Yu juga memarahi, itu pasti kesalahan bajingan itu. Dia seharusnya masih berada di akademi sekarang. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja dan mencari dia untuk menyelesaikan masalah sekarang. Oke, Sun Xiao mendengar kata-kata Chu Yu dan menjawab, ayo pergi sekarang. Klik, saat Sun Xiao selesai berbicara, terdengar suara gemuruh, yang membuat Sun Xiao gemetar dan hampir menjatuhkan payung di tangannya. Tapi baru setelah ketakutan inilah Sun Xiao melihat Chen yang memegang payung di depannya dan memeluk Zhu Yi. Bab 1057 Selamatkan Hidupku. Chen yang menggendong Zhu Yi. Dia menghibur Zhu Yi. Zhu Yi berhenti menangis, menyeka air mata di wajahnya, dan menatap Chen yang dengan mata berkaca-kaca. Saya seharusnya tidak menghalangi Tuan Muda, tapi saya tetap berkata, guntur ini berasal dari langit. Lei, seseorang sedang mengatasi kesengsaraan. Saat ini, jika Anda pergi ke sana, Anda mungkin terpengaruh. Saya khawatir Anda, Tuan Muda saat ini, tidak dapat menahan guntur. Ini, Chen yang berhenti. Zhu Yi benar, Chen yang tidak berpikir matang sebelum melakukan ini. Ketika dia mengetahui bahwa ada kemungkinan monster menerobos dan menyebabkan badai petir, dia tanpa sadar ingin menyingkirkan monster itu.
Chen yang tidak ingin monster itu selamat dari kesengsaraan guntur dan menyebabkan kerugian bagi dunia. Tapi dia mengabaikan satu hal, dia mungkin akan disambar petir. Sementara Chen yang ragu-ragu, Zhu Yi melanjutkan, sejauh yang saya tahu, hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu guntur dapat dipicu. Baik itu manusia atau monster, itu dapat menyebabkan guntur. Saya khawatir itu monsternya. Chen yang secara langsung mengungkapkan kekhawatirannya, jika monster itu menyebabkan kesengsaraan guntur, begitu monster itu selamat dari kesengsaraan guntur, dia tidak akan terkalahkan. Petik 2. Monster yang menyebabkan kesusahan guntur, meskipun ada, tidak akan muncul di dekat sini. Zhu Yi berkata, monster seperti itu berada di tingkat raja dan telah ada setidaknya selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa memilih kota? Saya yakin seseorang ingin menerobos Tianxuan. Langkah-langkah tersebut akan menyebabkan bencana guntur. Yi, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, aku harus pergi dan melihatnya. Kata Chen Yang. Tuan muda, karena Anda bersikeras untuk pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi sebelum Anda pergi, Anda setidaknya harus membuktikan bahwa Anda dapat menahan petir biasa. Tangan kanan Zhu Yi tiba-tiba mengeluarkan jimat di udara, diikuti oleh tangan kirinya. Panggilan. Zhu Yi tiba-tiba menggunakan dua jimat. Pukul kedua jimat ini, tiba-tiba, ada guntur di langit. Apakah kamu menyebabkan guntur? Chen yang bertanya. Benar, ini adalah jimat petir, yang akan menarik guntur. Ketika Zhu Yi mengatakan ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Payung di tangan Chen yang langsung jatuh ke tanah dan memeluk Zhu Yi. Siapa yang memintamu menggambar guntur? Tidakkah kamu tahu bahwa jimat guntur ini merusak vitalitas? Chen yang menegur, menggunakan energi sejatimu sendiri untuk menarik guntur dengan paksa akan menghabiskan banyak energi sejati dan bahkan mungkin melukai vitalitasmu. Betapa bodohnya kamu, hanya untuk membiarkan aku membuktikan apakah aku dapat menahan guntur dan kilat, kamu harus menggunakan jimat guntur. Semuanya sepadan. Zhu Yi memandang Chen Yang, saya tidak ingin melihat tuan muda mati di bawah guntur. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Zhu Yi, dia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu bodoh. Chen yang memandang Zhu Yi. Aku bodoh. Zhu Yi tersenyum, saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghentikan tuan muda. Chen yang memandang Zhu Yi dalam pelukannya, mengulurkan tangannya, dan memegang pinggang Zhu Yi. Saat ini, hujan lebat telah mengubah dia dan Zhu Yi menjadi tikus tenggelam. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali untuk mengobati lukamu dulu. Chen yang memeluk Zhu Yi, lain kali, jika kamu menggunakan mantra semacam ini tanpa izinku, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja, tidak peduli apa yang harus aku minta kamu menulis surat refleksi diri 10.000 kata setiap hari. Puff. Ketika Zhu Yi mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba tertawa. Dia melingkarkan tangannya di leher Chen Yang, Tuan muda, saya bersedia menulis 20.000 kata setiap hari, selama Tuan muda senang. Saya tidak bahagia. Chen Yang berkata, kamu tidak mendengarkan perintahku, kamu benar-benar tidak patuh padaku. Zhu Yi meletakkan tangannya di hatinya, saya selalu menyimpan Tuan muda di hati saya. Hati saya sangat kecil dan saya bisa melepaskan orang lain. Tapi saya tidak bisa membiarkan tuan muda sendirian. Ini setara dengan pengakuan. Meskipun Chen yang memahami maksud Zhu Yi, dia dengan sengaja berpura-pura tidak mengerti, apakah kamu mengatakan kamu picik? Tidak, tangan Zhu Yi dengan lembut menyentuh wajah Chen Yang. Maksudku, aku rela mati demi tuan muda. Jangan bicara tentang kematian dengan mudah, itu menakutkan. Chen Yang berkata, saya sangat kuat sekarang, saya tidak ingin kamu mati untuk saya. Tepat sebelum Chen Yang tepat ketika dia dan Zhu Yi sedang membicarakan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh Sun Xiao dan Chu Yu, orang dengan nama keluarga Chen benar-benar musuh, dan kamu ada di sini.
Chen yang menoleh dan hanya melihat Sun Xiao dan Chu Yu berpegangan tangan, memegang payung, dia berlari ke arahnya. Apakah kamu akan memukulku? Chen yang melihat penampilan mereka berdua saat ini dan menurunkan Su Yi. Saya menyarankan kalian berdua untuk tidak datang, hati-hati agar tidak tersambar petir. Bagaimana bisa? Sun Xiao dan Chu Yu mendengar ini saat ini. Masukkan Chen Yang. Mereka semua ingin menghajar Chen Yang. Chen, apa kamu takut? Sudah terlambat. Chu Yu berlari lebih cepat dari Sun Xiao. Matanya merah darah dan dia berharap bisa naik dan menghajar Chen Yang sekarang. Tapi Chu Yu tidak pernah menyangka saat dia mendekati Chen Yang, tiba-tiba, sambaran petir langsung menghantam tanah. Bang! Petir mengubah tanah menjadi hitam. Chu Yu sangat ketakutan sehingga dia berkata, "Wow," dan buru-buru mundur. Saat ini, Sun Xiao baru saja berlari ke sini dan menabrak Chu Yu. Bang! Keduanya langsung jatuh ke tanah. Saat ini, lebih banyak petir menyambar tanah di dekatnya. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh petir. Jimat petir ini terlalu kuat. Aku tidak mengira itu akan menarik begitu banyak petir. Ketika Zhu Yi melihat mereka dikelilingi oleh petir, dia sedikit bingung. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Jimat petir sangat berbahaya bagi vitalitasmu. Chen yang berkata, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan menarik petir. Pada saat itu, kamu perlu mengonsumsi banyak energi untuk mencegah tersambar petir. Tolong. Saat ini, Chu Yu dan Sun Xiao saling berpelukan dan berteriak. Di dekat mereka, petir terus berjatuhan. Kedua orang ini hanya bisa berteriak. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar tepat di depan mereka. Kedua orang itu ketakutan dan pingsan dalam sekejap. Pingsan. Chen yang tertawa saat melihat Chu Yu dan Sun Xiao pingsan disambar petir. Kalian berdua memang pantas mendapatkannya. Siapa yang memintamu datang ke sini? Petik 2. Tuan muda, saya akan melindungi Anda dan pergi sekarang. Zhu Yi mengulurkan tangannya, siap untuk menggambar jimat, tetapi tangan Chen yang menggenggam tangan Zhu Yi. Kamu telah merusak vitalitasmu dan kamu masih ingin menggambar jimat. Tetaplah bersamaku, apakah kamu ingin melihat apakah aku dapat menahan sambaran petir ini? Sebenarnya aku juga ingin tahu, kenapa tidak mencobanya? Tuan muda, jangan. Zhu Yi berkata dengan panik. Ada terlalu banyak guntur. Salahkan aku seharusnya tidak menggunakan 2 jimat petir. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Chen yang berkata, aku punya sesuatu untuk menyelamatkan hidupku. Sueling, aku siap menahan sambaran petir. Jika aku tidak tahan, kamu ingatlah untuk menyelamatkan hidupku. Bab 1058 Kaulah yang tersambar petir. Sueling menyebutkan kepada Chen yang di awal bahwa mutiara dewa spiritual dapat mengubah guntur dan kilat menjadi energi spiritual. Energi spiritual sekarang langka. Mengandalkan bahan obat saja tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan seorang praktisi. Meskipun ramuan dalam monster-monster mengandung banyak energi spiritual, monster-monster jarang dan sulit ditemui. Tapi mutiara dewa spiritual adalah harta paling berharga di langit dan bumi, itu dapat memurnikan semua racun dan mengubah guntur dan kilat menjadi energi spiritual. Ini sangat jarang terjadi. Sueling perlu membentuk kembali tubuhnya dan juga membutuhkan banyak energi spiritual. Chen yang sekarang harus menahan sambaran petir. Ledakan. Petir terus berjatuhan. Chen yang meminta Zhu Yi menyingkir. Sueling, hidupku bergantung padamu. Chen yang sudah bersiap menahan sambaran petir. Dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah keberuntungan. Tangan kanannya yang terangkat lebih seperti penangkal petir, dan petir langsung menyambar Chen Yang. Saat petir menyambar Chen Yang merasakan arus kuat mengalir ke seluruh tubuhnya secara instan. Rasa sakitnya juga menyebar ke seluruh tubuh. Dia merasa seperti dipukul dengan keras dan seluruh tubuhnya sakit. Semua tulang di tubuhku sakit. Mutiara dewa spiritual sedang menyerap petir saat ini. Boom, boom, boom. Petir terus berjatuhan. Setiap saat,
Tubuh Chen yang menderita sakit yang luar biasa. Jika ini adalah badai petir, tubuh Chen yang mungkin akan terkoyak. Mutiara Dewa Spiritual terus-menerus menyerap energi petir. Tuan Muda, Zhu Yi melihat penampilan Chen Yang saat ini dan berteriak, dia hendak mendekati Chen Yang, tetapi dihentikan oleh Chen Yang, jangan datang ke sini. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar mampu melakukan ini? Zhu Yi jelas meragukan apakah Chen Yang benar-benar dapat menahan sambaran petir. Seharusnya tidak ada masalah. Chen Yang berkata, saya dipukuli dengan kejam oleh Wang Yuxi. Dibandingkan dengan Wang Yuxi dalam kondisi kebangkitan Dewa Bela Diri, sambaran petir ini masih sedikit lebih buruk. Ledakan. Sambaran petir lainnya menyambar Chen Yang. Pada saat ini, rambut Chen Yang berdiri tegak. Tubuhnya menahan sambaran petir lagi. Boom, boom, boom. Petir terus berjatuhan. Guntur mengaum. Zhu Yi benar-benar tidak bisa dekat dengan Chen Yang sekarang. Dia tidak menyangka jimat petirnya akan menarik begitu banyak petir. Ini pasti ada hubungannya dengan bencana petir. Pada hari badai petir biasa, tidak banyak guntur dan kilat. Namun kesengsaraan guntur berbeda, sejumlah besar guntur turun, dan guntur ini akan menarik lebih banyak guntur dan kilat. Zhu Yi sangat menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak menggunakan jimat petir. Tidak ada gunanya menyesali sekarang. Zhu Yi hanya bisa memegang erat tangan merah mudanya dan terus menatap Chen Yang. Jika Chen Yang berada dalam situasi yang tidak dapat dia tanggung, Zhu Yi akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Chen Yang, bahkan jika dia rela mati menggantikan Chen Yang. Berdebar. Setelah Chen Yang disambar petir berulang kali, dia akhirnya tidak tahan lagi dan tiba-tiba duduk di tanah dengan kakinya. Tuan Muda, Zhu Yi melihat Chen Yang duduk di tanah dan segera menarik jimat di udara untuk melindungi Chen Yang. Tapi saat Zhu Yi baru saja selesai menggambar jimatnya, petirnya berhenti. Tidak ada lagi yang tertinggal. Sepertinya ada kekuatan yang mengusir petir ini. Saat ini, Chen Yang benar-benar telanjang. Pakaiannya hancur karena sambaran petir berulang kali. Zhu Yi ingin melepas pakaiannya, tetapi Chen Yang menghentikannya, jangan melepasnya. Ini rumah perempuan. Kamu tidak bisa melepas pakaian apapun yang kamu mau, tidak masalah jika aku telanjang, tapi kalau kamu telanjang, itu akan menjadi masalah besar. Ayo, bantu aku berdiri dan kembali ke mobil ketika tidak ada orang di sekitar. Chen Yang tidak bisa bergerak sekarang. Meskipun dia menahan sambaran petir berulang kali, Chen Yang menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya dan hampir tidak bisa bergerak. Zhu Yi membantu Chen Yang berdiri. Apakah aku masih bisa pergi? Zhu Yi bertanya. Itu seharusnya mungkin. Chen Yang baru saja mengatakannya dengan keras, nyatanya, Chen Yang tidak bisa bergerak. Zhu Yi langsung menggendong Chen Yang di punggungnya dan berjalan menuju mobil mereka di tengah hujan. Chu Yu dan Sun Xiao belum bangun. Mereka ketakutan dan pingsan. Berkat fakta bahwa mereka tertegun pada waktunya, jika mereka melihat adegan Chen Yang disambar petir nanti, mereka berdua mungkin akan ketakutan setengah mati. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam Chen Yang lagi dan lagi. Dengan kata lain, Chen Yang adalah seorang kultivator, dan tubuhnya lebih kuat dari orang biasa, dan dia hampir tidak dapat menahan sambaran petir lagi dan lagi. Meski begitu, Chen Yang tidak bisa bergerak karena terlalu banyak disambar petir. Aku akan membawamu. Zhu Yi langsung menggendong Chen Yang di punggungnya. Di tengah hujan, Zhu Yi berjalan menuju mobil yang membawa Chen Yang di punggungnya. Tuan Muda, saat hendak mencapai mobil, Zhu Yi tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Chen Yang bertanya. Kamu, jangan selalu memukulku. Pipi Zhu Yi memerah. Jika aku tidak hati-hati, aku akan menyakitimu. Memukulmu. Chen Yang mendengar kata-kata Zhu Yi dalam satu kalimat, dia terkejut. Yi, kenapa aku memukulmu? Tuan Muda, benda milikmu itu yang membuatku terpukul. Zhu Yi berkata, jika kamu memiliki sesuatu untukku. Hatiku tidak merasa jijik,
Aku masih sedikit senang, tapi aku khawatir aku akan menyakitimu, itu agak memalukan. View. Begitu Chen yang mendengar kata-kata Zuyi, dia mengerti apa yang dimaksud Zuyi. Dia buru-buru menjelaskan, Yi, ini bukan aku, ini ponselku. Aku baru saja memegang ponselku, mungkin aku tidak sengaja menabrakmu, aku akan pindah posisi. Baru pada saat itulah Zuyi mengetahui bahwa dia salah paham dan berkata dengan cepat, saya sedang berbicara tentang telepon seluler, Tuan Muda, saya siap untuk mempercepat. Oke, Chen yang setuju. Untuk menutupi rasa malunya saat ini, Zuyi mempercepat langkahnya, berjalan langsung ke mobil, dan menempatkan Chen yang di kursi belakang mobil. Dia di kursi pengemudi. Tuan Muda, Anda perlu tidur sebentar, saya akan mengantar Anda kembali ke Tang Yuan sekarang. Chen yang benar-benar perlu istirahat sekarang. Kalau begitu mengemudilah dengan hati-hati, kata Chen Yang. Zuyi mulai mengemudi. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Zuyi merasakan pipinya memerah karena malu. Gadis mana yang tidak punya anak? Zuyi belum pernah jatuh cinta sebelumnya, dan dia tidak mengerti apa itu cinta antara pria dan wanita. Setelah bertemu dengan Chen Yang, Zuyi akhirnya menyadari apa itu cinta antara pria dan wanita. Namun, Zuyi tahu bahwa dia harus mengubur cinta ini jauh di dalam hatinya. Chen Yang adalah tuan mudanya dan orang yang ingin dia setiai. Mobil melaju keluar dari Zhonghai Medical College. Dalam perjalanan kembali ke Tang Yuan, ponsel Chen Yang tiba-tiba berdering. Chen Yang memejamkan mata dan sedang beristirahat. Mendengar nada dering ponselnya, Chen Yang menjawab panggilan tersebut, Zhao Xiaorou, ada apa? Telepon ini dari Zhao Xiaorou. Apakah kamu sudah mencarinya di internet? Zhao Xiaorou bertanya. Chen yang salah memahami kata-kata Zhao Xiaorou, dia berpikir bahwa Zhao Xiaorou sedang berbicara tentang insiden pukulan Chu Yang, dan berkata, saya melihatnya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Efeknya sangat bagus. Saya akan mentraktir Anda makan malam nanti. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Ini ada hubungannya. Ketika Zhao Xiaorou mendengar kata-kata Chen Yang, dia buru-buru menjelaskan, saya baru mengetahui bahwa orang yang tersambar petir adalah Anda setelah melihat videonya di internet. Bab 1059, Dunia dalam Mutiara Dewa Spiritual. Kata-kata Zhao Xiaorou mengejutkan Chen Yang. Video aku tersambar petir. Chen Yang bertanya. Ya, Zhao Xiaorou berkata, sekarang, internet penuh dengan video kamu disambar petir. Banyak orang mengatakan itu adalah efek khusus dan itu palsu. Tetapi beberapa orang mengatakan itu benar. Aku mengkhawatirkanmu. Bagaimana keadaan kamu di sana? Saya baik-baik saja, kata Chen Yang. Apakah kamu benar-benar tersambar petir? Zhao Xiaorou berseru kali ini, saya pikir itu bohong. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Chen yang tersenyum, selain sedikit malu. Tidak ada yang lain. Malu. Zhao Xiaorou berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, dan tertawa terbahak-bahak, maksudmu kamu telanjang. Kelihatannya kamu dibawa pergi seorang gadis. Apakah gadis itu sepupumu? Chen Yang sekarang yakin bahwa dia difoto secara diam-diam. Kini videonya menjadi viral. Itu Yi, kata Chen Yang. Aku tidak menyangka sepupumu begitu kuat. Saat aku berada di kota kekaisaran, aku bertemu sepupumu dan mengira dia adalah gadis lemah sepertiku, tapi aku tidak menyangka sepupumu bisa menggendongmu di punggungnya. Zhao Xiaorou berkata, mungkin aku bisa menggendongmu di punggungku. Saat kita bertemu, biarkan aku menggendongmu juga. Iya, tapi sepertinya aku perlu istirahat sebentar, kata Chen Yang. Iya, kalau tersambar petir, kamu harus benar-benar menjaga dirimu baik-baik. Zhao Xiaorou berkata, Anda harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Saya telah membaca artikel sains populer yang mengatakan bahwa setelah tersambar petir, akan ada serangkaian gejala. Adapun gejala sisa,
yang terbaik adalah memeriksanya. Jangan anggap remeh. Aku tahu. Ketika Chen yang mengatakan ini, panggilan lain datang, kali ini dari Tang Sueyun. Sueyun menelepon saya akan menjawab teleponnya. Oke, sampai jumpa lagi. Zhao Xiaorou menutup telepon. Chen yang baru saja menjawab telepon ketika suara cemas Tang Sueyun datang dari telepon. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu bisa tersambar petir? Sepertinya saya benar-benar terkenal. Bahkan kamu tahu kalau aku tersambar petir. Chen yang berbaring di kursi belakang, mengambil foto dengan ponselnya, dan mengirimkannya ke Tang Sueyun. Biarkan saya menunjukkan seperti apa penampilan saya sekarang. Tang Sueyun menerima pesan Chen Yang. Foto dikirim oleh Yang. Puff. Dia tertawa terbahak-bahak. Rambut Chen yang berdiri, tampak seperti landak dengan rambut digoreng. Meskipun Chen yang terlihat sedikit lelah, setidaknya dia terlihat baik, yang membuktikan bahwa Chen yang baik-baik saja. Hati Tang Sueyun yang cemas menjadi lega. Saat dia mengetahui bahwa Chen yang mungkin tersambar petir, dia merasa seluruh hatinya kosong. Pada saat ini, Tang Sueyun menyadari betapa dia mencintai Chen Yang dan bahwa Chen Yang adalah hidupnya. Jika Chen Yang pergi, Tang Sueyun benar-benar tidak tahu bagaimana hidup di masa depan. Dia tidak sabar untuk menelepon Chen Yang. Melihat Chen Yang seperti ini, Tang Sueyun akhirnya bisa merasa lega. Kamu terlihat seperti landak sekarang. Tang Sueyun tersenyum, aku lega kamu baik-baik saja, tapi di mana pakaianmu? Petik 2. Ceritanya panjang. Chen yang menghela nafas, setelah disambar petir, pakaian saya terbakar. Kalau begitu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tang Sueyun berkata, lihat apakah ada gejala lain, agar saya bisa yakin. Petik 2. Oke. Chen yang berkata, saya akan pergi. Ngomong-ngomong, saya tidak akan kembali hari ini. Saya akan tinggal di Senxianju. Senxianju. Tang Sueyun berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, kalau begitu ayo kita video call. Chen Yang meletakkan ponselnya. Zhu Yi baru saja mendengar Chen Yang menyebut Senxianju dan bertanya dengan ragu, apakah kita tidak akan pergi ke Tang Yuan? Petik 2. Aku berubah pikiran, ayo pergi ke Senxianju. Chen Yang berkata, jika Sueyun melihatku seperti ini, dia akan khawatir. Aku masih harus mengatur nafasku dan memulihkan diri di Senxianju. Itu bagus. Zhu Yi berkata, Qinglong tidak ada di sini, saya bisa menemani tuan muda sendirian. Chen Yang mataku menatap hujan di luar. Apakah menurutmu manusia atau monsterlah yang menyebabkan kesengsaraan Guntur? Apapun yang terjadi, tidak perlu khawatir. Zhu Yi berkata, alasan mengapa tidak ada ahli tingkat Tianxuan adalah karena kita harus selamat dari kesengsaraan Guntur. Ketika langit bergemuruh, semuanya akan terbakar, dan tidak ada pengecualian. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa ada pria setingkat Tianxuan yang kuat bernama Wang Souxin? Kata Chen Yang. Itu hanya legenda. Zhu Yi berkata, saya tidak percaya. Petik 2. Ini mudah untuk ditangani, saya bisa bertanya kepada Buksage. Chen yang baru saja mengisi kembali energi spiritual Buksage, dan sekarang dia kebetulan menggunakan Buksage. Ketika Chen yang mengeluarkan buku surgawi dari cincin luar angkasa, dia tiba-tiba berkata dengan kesal, mengapa saya tidak menaruh beberapa pakaian di dalam cincin luar angkasa? Dalam hal ini, saya bisa menyimpan baju dan sepatu untuk dipakai. Di cincin luar angkasa selain bisa menaruh pakaian dan makanan, Tuan Muda, apa yang Anda masukkan ke dalam cincin luar angkasa ini? Zhu Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mencuri jiwa, pedang pembunuh, berbagai obat. Chen yang bergumam di mulutnya, aku juga akan menaruh makanan dan pakaian di sana nanti, dengan begitu, aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti sekarang. Chen yang memasukkan kata-kata itu ke dalam mulutnya. Dia memegang buku surgawi tanpa kata di tangannya dan bertanya, apakah ada orang seperti Raja Souxin pangkat Tianxuan? Ya, kata ini ditampilkan di buku surgawi tanpa kata.
Tempat tinggal abadi. Sejak Chen yang pergi ke kota kekaisaran, kediaman abadi telah kosong. Namun, Qinglong telah mengatur pembersihan, jadi tempatnya sangat bersih. Kulkasnya juga penuh dengan makanan. Dalam 2 hari, orang yang berdedikasi akan mengganti makanan di sini agar susu dan makanan lainnya tetap segar. Chen yang mandi dulu dan mengenakan pakaian bersih. Kemudian Chen yang mulai berolahraga dan mengatur napasnya. Disambar petir kali ini setara dengan tempering tubuh Chen Yang. Sueling tidak pernah menanggapi Chen Yang. Chen Yang tidak tahu apakah guntur dan kilat itu disimpan dalam manik dewa spiritual dan apakah dapat diubah menjadi energi spiritual. Ada apa denganku? Setelah Chen Yang melakukan latihannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Dia mengambang. Tapi tubuh Chen yang sedang duduk di tempat tidur, tidak bergerak sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Chen yang menghadapi situasi seperti itu. Sebelumnya, setiap kali saya berolahraga, saya bisa merasakan kekuatan spiritual di meridian saya semakin kuat. Namun kali ini situasinya berbeda. Chen yang merasa seperti dia meninggalkan tubuhnya. Dia mengambang. Kesadarannya meninggalkan tubuhnya dan tiba-tiba memasuki mutiara spiritual. Di tengah ketiadaan, roh salju yang seperti peri duduk bersila. Sangat cantik. Saat Chen yang melihat Sueling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, Sueling membuka matanya dan melihat Chen yang melayang di depannya. Kamu akhirnya masuk. Saat Sueling melihat Chen Yang, dia tidak tampak terkejut. Dia sepertinya mengira Chen yang akan datang dan menunggunya. Sueling mengulurkan tangan kanannya, kemarilah. Dia memanggil Chen Yang. Bab 1060, 5 Guru dari Surga. Dunia mutiara spiritual berada dalam kehampaan. Dalam kehampaan ini, Sueling mengulurkan tangannya dan menyapa Chen Yang. Dia sedang menunggu Chen Yang. Apakah ini dunia mutiara spiritual? Chen Yang bertanya. Ya, Sueling berdiri dan memegang tangan Chen Yang dengan tangannya. Pada saat ini, Chen Yang merasa luar biasa. Ini adalah kontak antara dua kesadaran. Sebelumnya, Chen Yang memang menyentuh Sueling, tetapi itu adalah inisiatif Sueling, tetapi perasaan sentuhan itu tidak nyata. Tapi sekarang, Chen Yang bisa merasakan segalanya tentang Sueling. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Tangan Chen yang memegang erat tangan Sueling, aku tidak menyangka kesadaran kita akan bersentuhan. Aku sudah menunggumu, kata Sueling. Kamu tahu aku akan datang. Chen yang memandang Sueling. Ya, Sueling berkata, saya tahu Anda akan mencapai titik ini cepat atau lambat. Ini adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk menembus level Tianxuan. Sueling meraih tangan Chen yang dan duduk. Alasan mengapa sulit untuk menembus level Tianxuan hanya karena kesengsaraan guntur. Begitu Anda mencapai langkah menembus level Tianxuan, itu akan menyebabkan kesengsaraan guntur. Hanya dengan selamat dari kesengsaraan guntur, Anda dapat memasuki level Tianxuan. Sueling berkata, tetapi hampir tidak mungkin untuk menembus level Tianxuan, tidak ada yang bisa selamat dari kesengsaraan guntur. Wang Souxin sudah di level Tianxuan, kata Chen Yang. Itu karena dia telah melatih kesadaran spiritual. Sueling berkata, tidak peduli seberapa keras dia mengendalikan tubuhnya, dia tidak bisa menahan kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur terutama menghancurkan kesadaran spiritual dan kemudian menghancurkan tubuh. Banyak kultivator fokus pada kultivasi dan keinginan untuk menjadi kuat, kekuatan, tetapi kekuatan spiritual mereka belum dikembangkan, dan kesadaran spiritual mereka lemah dan rentan. Di bawah guntur langit yang kuat, tidak peduli seberapa kuat Anda, kesadaran spiritual Anda akan hancur, dan tubuh Anda akan hancur kapan saja. Apakah Anda mengerti? Chen yang tiba-tiba mengerti. Pantas saja hampir tidak ada level Tianxuan, hanya karena sebagian besar praktisi fokus berlatih untuk menembus level Tianxuan. Mereka pasti berpikir bahwa level Tianxuan sama dengan level Earthxuan. Selama mereka berlatih keras dan mencapai tingkat kekuatan, mereka secara alami dapat menerobos.
Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menerobos ke tingkat Tianxuan, mereka akan menderita kesengsaraan petir. Setelah kesadaran spiritual mereka dihancurkan, mereka tidak dapat lagi menggunakan energinya untuk melawan kesengsaraan guntur, dan tubuh mereka juga hancur. Maksud Anda, jika saya ingin menembus level Tianxuan, saya harus terlebih dahulu mengembangkan kesadaran spiritual saya. Hanya dengan cara ini aku dapat menahan kesengsaraan guntur. Tanya Chen Yang. Itulah maksudku. Sueling berkata, saya dapat membantu Anda mengembangkan kesadaran spiritual Anda. Bisakah Anda membantu saya mengembangkan kesadaran spiritual Anda? Chen Yang sangat gembira dan buru-buru bertanya, bagaimana cara berlatihnya? Di sini, Sueling berdiri dan duduk di pelukan Chen Yang. Tangannya terjalin dengan tangan Chen Yang, sama seperti Anda dan Gu Bingqi berlatih bersama, kesadaran kita juga bisa menjadi satu. Saya membantu Anda, saat berlatih, saya juga membantu diri saya sendiri. Saya dapat menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk mengubah energi spiritual dalam manik-manik spiritual menjadi kekuatan spiritual untuk membantu saya membentuk kembali tubuh saya. Chen Yang, kamu bisa memilih untuk menolak. Dalam hal ini, kamu dapat menggunakan energi spiritual dalam manik-manik roh untuk berlatih. Sebelum Sueling menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Chen Yang. Saya berjanji akan membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, dan saya pasti akan melakukannya. Mata Sueling menatap Chen Yang, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu di masa depan. Suatu malam berlalu, ketika Chen Yang bangun, dia menemukan bahwa di luar sudah fajar. Keseluruhan orangnya sangat energik. Saya memeriksanya dengan indera spiritual saya dan menemukan bahwa itu telah ditingkatkan ke level lain. Chen Yang sudah berada di level Retsuan sebelumnya, tetapi dia belum mencapai level akhir Retsuan. Dia hanya berada pada tahap awal level Bumi Suan, mengandalkan kekuatan spiritualnya, dia dapat dengan paksa mencapai level akhir Bumi Suan. Tapi itu tidak stabil. Kali ini, setelah Chen Yang disambar petir, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mendekati tingkat kelima dari tingkat misterius bumi. Ini adalah kekuatan tingkat Bumi Suan yang sebenarnya. Dengan bantuan energi spiritual dan Suan Gong, Chen Yang sekarang dapat melawan master tingkat Suan Bumi akhir bolak-balik. Setelah Chen Yang mandi, Zui Yi sudah menyiapkan sarapan. Tuan muda, saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak. Saya biasanya tidak pernah membuat sarapan. Telur dadar inilah yang pernah saya pelajari. Chen Yang duduk di sebelah Zui Yi, melihat telur dadar yang sedikit gosong di depannya, dan berkata, baunya enak. Aku akan minum segelas susu dulu. Chen Yang mengambil cangkirnya, meminum segelas susu, dan menelan telur dadar dalam satu tegukan. Tidak buruk, enak. Chen Yang tidak lupa memuji telur dadar Zui Yi setelah selesai makan. Sepertinya aku masih perlu belajar memasak, kata Zui Yi. Chen Yang menuangkan segelas susu lagi dan meminumnya. Aku punya pendapat kecil, lain kali kurangi garamnya. Kamu tidak perlu memasukkan terlalu banyak garam ke dalam telur dadar. Chen Yang berkata, ini terlalu asin. Zui Yi menggigit telur dadar di depannya, ya, sedikit. Sedikit. Chen Yang memandang Zui Yi, tidakkah menurutmu itu asin? Hanya sedikit asin, oke. Chen Yang memakan roti itu tanpa berkata apa-apa. Tuan muda, apakah Anda sudah membaca berita di internet? Zui Yi bertanya. Apakah Anda berbicara tentang video saya disambar petir? Saya mengetahuinya kemarin. Saya kira semua orang menonton video saya sekarang. Saya sedikit khawatir. Anda mengatakan bagaimana jika seorang praktisi melihat video saya dan secara keliru mengira aku orang persimpangan jalan. Apa yang harus aku lakukan? Chen Yang tidak pernah online untuk menonton video tersebut. Sekarang setelah Zui Yi mengingatkannya, Chen Yang menyadari bahwa jika seorang praktisi melihatnya, dia akan mendapat masalah besar. Tuan muda, apa yang Anda khawatirkan? Jika para kultivator melihatnya, mereka tidak akan berani memprovokasi Anda, mereka akan mengira kamu telah selamat dari kesengsaraan guntur dan sudah berada di level Tianxuan.
kata Zhu Yi. Itu benar, Chen Yang berkata, lalu apa yang harus saya khawatirkan? Zhu Yi memandang Chen Yang dan tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Chen Yang bertanya. Saya sedang memikirkan rumor tentang tuan muda di internet, dan menurut saya itu sangat lucu. Zhu Yi mendekatkan wajahnya ke Chen Yang dan berkata, Tuan muda, Anda telah menjadi orang jahat besar di internet. Orang-orang mengatakan bahwa Anda telah melakukan semua hal buruk. Ia disambar petir. Banyak orang menyampaikan berita, mengatakan bahwa Anda menindas teman-teman Anda dan menganiaya gadis kecil sejak Anda masih kecil. Tak satu pun dari teman sekelas perempuan yang belajar dengan Anda lolos dari cengkeraman Anda dan semuanya dianiaya oleh Anda. Ada juga teman sekelas perempuan yang pernah dianiaya olehmu, kamu sedang mengandung seorang anak, dan sekarang kamu adalah penjahat yang keji. Sial, pastilah Sun Xiao yang melakukan ini, kata Chen Yang. Sun Xiao. Dia dan yang bernama Chu Yu sama-sama ketakutan setengah mati dan masih menerima perawatan di rumah sakit. Zhu Yi berkata, namun, wajar jika mereka merasa takut setengah mati dalam situasi itu. Mereka pantas mendapatkannya, kata Chen Yang. Tetapi, Zhu Yi mengatakan ini dan berhenti, tetapi Tang Xueyun diretas di internet dengan sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dengan Xueyun? Chen Yang bertanya. Dia diturunkan menjadi simpanan pangeran tertua, dan dia bergantung sepenuhnya pada pangeran tertua untuk mendirikan grup Zongtian. Zhu Yi berkata, tetapi tidak lama setelah berita itu tersiar, saya melihat pangeran tertua menyatakan bahwa dia dan Tang Xueyun tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Pangeran tertua tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Karena insiden di kota kekaisaran, dia ditegur oleh kaisar di depan umum dan kehilangan muka. Chen Yang mendengar kata-kata Zhu Yi dan berkata dengan ringan, saya kira Jiang Kai menyebarkan berita itu dengan sengaja. Jika kamu ingin pangeran tertua meninggalkan Tang Xueyun, orang bodoh ini sebenarnya percaya bahwa pangeran tertua dan Xueyun memiliki hubungan keluarga.